Bapak Ibu sekalian yang kami hormati serta yang teristimewa, anak-anak yang kami sayangi. Ini merupakan bentuk rasa tanggung jawab kita atas amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak-anak generasi penerus kita. Di mana di zaman global ini banyak cara musuh-musuh Islam, Hizbus Syaitan, tentara-tentara syaitan untuk menyesatkan Bani Adam, anak keturunan Adam, tak terkecuali apakah dia muslim, ataukah kafir, ataukah musyrik maupun munafik. Selagi manusia, maka itu sebagai sasaran iblis untuk disesatkan. Begitu pula kita, baik orang tua maupun anak-anak, laki maupun perempuan, tua maupun muda, besar maupun kecil. Maka daripada itu kita sudah menyampaikan teori-teori bagaimana cara membina generasi muda. Sekarang prakteknya kita ingin terapkan. Kita ingin bawa anak-anak kita agar mereka cinta dengan masjid sejak dari dini, sejak dari kecil. Karena pepatah berbunyi, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua berubah pun tidak. Jadi semua itu bergantung pembiasaan. Ya, semoga kiranya kebiasaan baik dan positif ini bisa terus terselenggara dengan baik. Baik, Bapak sekalian, rahmati Allah, terkhususnya anak. Anak-anak siap untuk ikut acara ini? Siap. Sekarang siapa yang mau pindah agama? Siapa yang mau pindah agama? Pindah agama selain Islam? Hah? Yakin? Nggak mau pindah agama? Kalau begitu mari kita ikrarkan. Ikuti Ustadz ya. Angkat satu jari ke atas. Ikuti Ustadz. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Takbir, takbir, takbir. Baik, sekarang yang pegang Quran, yang ada alat tulis, pegang Quran dan alat tulisnya. Yang bawa saja, yang bawa pegang alat tulisnya, Qurannya pegang. Sudah? Dan sudah pegang? Baik. Semuanya yang yakin bertuhankan kepada Allah, beragamakan Islam, bernabikan kepada Rasulullah, yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Berdiri. Semuanya berdiri. Ya, coba. Yang paling kecil yang pesertanya ini ada yang kelas 4 SD? Kelas 4 ada? 1, 2, 3, ya sekian. Yang kelas 3 ada? Oh, kelas 1 ada? Kelas 1 tak ada. Kelas 2 ada gak? Kelas 2, Masya Allah. Ya. Hebat tuh. Kelas 2 1 orang. Kelas 3. Kelas 3 berapa orang? 1, 2, 3, 4. Kelas 4. Ya. Kelas 5. Oke. Kelas 6.
Oke, kelas 7. Kelas 8. 9. 10. Iya. Baik, anak-anak sekalian. 11. 23. Sampai 11. 12. 11. Oke. Baik. Yakin nih pilih agama Islam? Yakin. Nggak mau pindah? Walau nyawa taruhannya? Walau kamu diancam, mau dikuliti, mau dibunuh, mau? Pernah dengar cerita enggak? Kisah Masyitah. Masyitah itu pembantunya Fir'aun. Ya, yang mengasuh anak Fir'aun. Karena dia menyebut nama Allah, Masyitah dengan anak bayinya bersama suami dan anak-anak yang lainnya direbus hidup-hidup. Direbus hidup-hidup hanya karena menyebut nama Allah. Tapi bagaimana? Tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mau direbus enggak? Hah? Mau? Mau direbus? Kalau kamu direbus gimana makannya? Ya. Oke, sekarang siap ya? Hidup mati demi Allah, siap? Siap. Enggak mau pindah agama nih? Oke. Yang tadi enggak sholat subuh duduk. Yang tadi enggak sholat subuh duduk. Nah, yang enggak sholat subuh duduk. Ya. Nah, ini Tuhannya Allah katanya, ya. Yang enggak sholat subuh tadi, oke. Enggak usah tunjuk orang, jujur aja, enggak usah bohong-bohong, enggak perlu bohong-bohong, jujur aja ya. Yang kemarin hari apa? Kamis. Yang hari Kamis ada tinggal sholatnya di antara yang berdiri ini. Silakan duduk. Yang hari Kamis ada tinggal sholatnya. Ya. Loh, gugur satu-satu. Nah, kenapa? Kok duduk? Kemarin ada tinggal sholat enggak? Penuh sholatnya? Penuh. Yang ngapain mau duduk? Berdiri. Nah, yang yakin selama sepekan ada tinggal sholat duduk. Yang selama sepekan seminggu ada tinggal sholatnya duduk. Nah, ini tinggal satu ini, ya. Akankah adin ananda kita ini duduk? Yang selama sebulan penuh enggak sholatnya? Hah? Yakin? Wallahi. Maju. Ya. Takbir. Tuh. Dari berapa yang hadir nih pesertanya? Hah? Ya. Tunggu. Ini dari pengurus ada memberikan amplop yang berisi bonus, ya. Jangan pandang berapa isinya, ya. Tetapi ini sebagai ya DP, sebagai DP untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman kita ini istiqomah. Ya, siapa namanya? Hafiz, Pak. Hafiz. Ya. Kelas berapa? Kelas 1 SMA, Pak. Kelas 1 SMA. Di mana SMA-nya? SMA 4, Pak. SMA 4, ya. Ya, alhamdulillah. Kita minta tolong Pak RW dulu, Pak RW. Kasih bonus nih kepada anak kita ya, anak istimewa ini, yang spesial. Di antara sekian peserta kita, beliau yang ananda kita nih yang tetap istiqomah. Ya. Istiqomah terus ya. Ya, istiqomah terus, ya. Nah, sampai akhir hayat. Ya, Hafiz? Coba. Ya. Coba. Silakan duduk. Ya. Katanya mau bertuhankan sama Allah. Ya. Kita rukun Islam berapa isinya? Coba berdiri. Tahu enggak rukun Islam? Hah? Coba berdiri, coba berdiri. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 3. Yang kelas 5 mana? Tahu rukun Islam? Berdiri. Coba sebutkan.
Sini. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa itu? Sebutkan satu. 1. 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Berpuasa. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji. Kemudian yang kedua apa tadi? Mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat tuh boleh suka-suka hati atau gimana? Sering. Hah? Semestinya gimana? Sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali. Semalam penuh enggak sholatnya? Kenapa enggak penuh? Ya, enggak apa-apa. Ini hadiah pertama. Ya. Nah, sudah hafal rukun Islam. Ya. Baik, duduk. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, mohon maaf ya, boleh Ustaz tanya? Mohon maaf ya, perhatikan Ustaz ya. Siapa yang ayah bundanya sudah tiada? Yang ayah bundanya sudah tiada, yang sudah meninggal orang tuanya. Ada? Jujur aja enggak apa-apa. Ayahnya meninggal atau ibunya yang meninggal. Ya, coba berdiri. Coba berdiri. Ya. Yang meninggal siapanya? Ayah ini? Ayah itu? Ayah? Ayah? Ibu? Ayah. Saya enggak sama orang tuanya. Kira-kira sekarang orang tuanya dalam kubur sedang apa? Enggak tahu. Yakin enggak di dalam kubur itu ada nikmat kubur dan ada azab kubur? Yakin enggak? Kira-kira kalau anaknya enggak sholat, orang tuanya dapat nikmat kubur atau azab kubur? Nah, kalau kamu tinggal sholat gimana kira-kira? Mau transfer dosa sama orang tua? Saya sayang sama orang tua. Hah? Kalau memang sayang sama orang tua, ke depan gimana? Jangan tinggal sholat ya. Ya sayang ya. Saya sayang ke orang tua. Diingat-ingat orang tua yang dalam kubur itu ya. Mereka menunggu doa kita. Doa anak yang soleh. Ya. Oke, silakan duduk. Anak-anak sekalian. Perhatikan negeri mana yang hari ini kaum musliminnya dibantai tanpa berperi kemanusiaan. Palestina. Palestina sini. Yang bantai siapa? Israel. Israel. Palestina itu di mana letaknya? Hah? Di dekat Arab. Iya. Bumi Palestina. Baik. Ya, bagus. Jadi kalian harus peduli dengan dunia Islam. Ya. Karena Islam itu dengar, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu bukan hanya cerita di Pekanbaru, bukan cerita di Indonesia. Islam itu ceritanya mendunia, langit dan langit dan bumi. Nah, maka ingat kalau di Palestina kaum muslimin dari tua sampai yang muda kecil, laki perempuan itu dibantai. Dibantai dengan secara kejam. Ya. Kira-kira ya, perhatikan. Apa keistimewaan bumi Palestina? Coba berdiri. Apa yang kamu tahu dengan keistimewaan bumi Palestina? Pernah menjadi kiblat orang Islam. Menjadi kiblat orang Islam, ya. Lagi? Namanya siapa? Sabian. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Cuman itu taunya? Ya. Ya, benar. Jadi sebelum kita berkiblat ke Ka'bah, itu dulu pertama sekali umat Islam kiblatnya ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ya. Nah. Jadi maknanya apa? Kenapa kita pindah kiblat ke Ka'bah? Maknanya orang Islam bukan menyembah Masjidil Aqsa atau menyembah Ka'bah.
dikala perintah Allah, arahkan kiblatmu ke Palestina atau ke Masjid Aqsa, arahkan kiblatmu ke Ka'bah, kita hanya menjawab harus tahu. Kemudian anak sekalian, simak. Siapa hari ini kelompok pejuang di Palestina yang membela kehormatan bumi Palestina? Kelompok apa nama kelompoknya? Coba berdiri nih. Sini. Apa nama kelompok yang membela kehormatan orang Palestina? Hamas. Kelompok Hamas. Siapa pemimpinnya? Nggak tahu ya. Iya, Hamas, ya. Nah. Iya, bagus. Baik. Anak-anak sekalian, ingat. Iblis itu sangat dendam kepada manusia. Ketika manusia pertama diciptakan, Nabi Adam alaihissalam. Di mana beliau diciptakan? Di surga. Ya. Jadi nenek moyang kita dulu, dengerin. Tempat asal usul kita, dengar ini. Tempat asal usul kita itu di surga. Tempat yang nikmatnya tiada tara. Makanan yang dimakan tidak ada habisnya. Ya. Bahkan makanan yang dimakan itu tidak membuat perut kita mual. Sebanyak-banyak yang kita makan, maka kita merasa nyaman. Kalau kita kan makan 1 piring, 2 piring, nah, nengok durian nggak sanggup, nengok es krim, ya. Tapi di surga tuh makan durian disantap, makan es krim disantap, makan jengkol, entah tadi jengkol enggak ya, ya. Ya kok di surga tuh yang baik-baik. Jadi nenek moyang kita tuh di surga. Pertanyaannya, mau enggak pulang kamu ke surga? Mau enggak? Di mana rumah di surga itu, ya, setiap rumah di surga itu dinding-dinding tiang-tiangnya itu dari emas, ya, bukan Mas Joko ya, bukan Mas Tukino, dari emas. Lantainya kaca, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, anak-anak sekalian. Di mana satu orang pemuda itu mendapatkan pelayan 70 bidadari. 70 bidadari surga. Ya. Yang cantik jelita. Udah tahu. Kalau dengar cantik jelita tuh tahu pula yang cantik ya. Udah tahu. Ya. Di mana di surga itu semua tumbuh-tumbuhan, semua buah-buahan kita punya, tidak perlu beli. Tidak perlu nanam, tumbuh sendiri. Dia ambil, tumbuh lagi. Dia ambil, tumbuh lagi. Bahkan tidak perlu manjat seperti kita manjat pohon pinang. Tidak perlu. Pohon itu menunduk sendiri dia. Nah, kita petik. Petik apel. Wah, sedap. Di mana di surga itu nggak ada yang tidurnya ngences. Nggak ada. Nggak ada yang nggak ada yang pipis. Nggak perlu WC di situ. Karena apa? Karena kotoran manusia keluar dari keringat yang harum kesturi. Harum. Bukan macam keringat kita sekarang, bau belacan. Ya. Itu surga. Mau nggak pulang ke surga? Ingat, surga itu mahal. Ya. Mahal sekalian. Dengan apa menebusnya? Dengan nyawa dan darah. Anak di Palestina, walau mereka diperangi, meninggal ayahnya, meninggal ibunya, meninggal kakak adiknya, tinggal dia sendiri, tetapi mereka masih bisa menghafalkan Al-Quran. Di medan perang itu negeri mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Siapa yang hafal ayat kursi?
Coba berdiri. Ya. Sini lo. Nama abang siapa? Rizky, Ustaz. Rizky. Kelas berapa? Kelas 11. SMA mana? Mandua. Mandua dari Man. Oke. Rizky. Surat ayat kursi itu surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah, Ustaz. Juz 3 paling akhir. Tapi lupa ayatnya berapa. Lupa ayatnya? Ayat berapa? Lupa ayat keberapa? Ya. Usap setengah dulu. Ya, silakan hafalkan ayat kursinya. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, alhamdulillah alamin. Ya. Silakan, makasih. Ya. Baik. Anak-anak sekalian, yang paling kecil tadi kelas 2 ya? Iya. Coba berdiri yang kelas 2 ini. Siapa namanya? Azizi Effendi. Aziz Effendi. Azizi. Tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Dekat sana, Pak. RT berapa? RW RT berapa? RT2. RT 2. Ada ngaji di MDA? Belum ngaji? Coba hafal enggak surat An-Nas? Hafal? Coba baca dengan baik. A'udzubillah. A'udzubillah surat Nas. Tahu surat Nas? Enggak tahu? Qul a'udzu birabbin nas. Hafal? Ya, mudah-mudahan nanti belajar enak ya. Oke, yang kelas 2 bagus. Tunggu, karena ini kelas 2 sendiri, dia dapat bonus nih. Satu-satunya kelas 2 nih, semangat. Takbir. Takbir. Semangat. Dia sendiri kelas 2, bayangkan. Ada kelas 2 lagi? Ada? Iya. Yang tadi kelas 3 jangan ngaku kelas 2 lagi. Ya. Nah, baik. Yang kelas 3. Ya. Yang kelas 3. Siapa yang hafal surat An-Naba? Tahu surat An-Naba? Hah? Kelas berapa? Kelas 5. Yang kelas 3 ada? Hafal? Coba yang kelas 5 sini. Sini. Ingat, di masjid tidak ada yang tepuk tangan ya. Kalau kasih semangat tuh takbir. Allahu Akbar. Siapa namanya? Abrul Abdullah Yasib. Nah, kelas 5 udah hafal? Awal sampai akhir? Belum? Sampai berapa? 30. 1 sampai 30. Oke, coba. Lanjutkan ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Littagina ma'aba, labisina fiha aqaba. Fazuku La labisina fiha la yadhuku la yaduku falan nazidakum la yadhukuna fiha la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqo jazaa'an min rabbika. belum. Ya. Ya, ini dari Ustadz. Ya, kan sudah maju. Semangat ya. Baik.
Anak sekalian, jadi setan itu ingin supaya kita ini menjadi pengikutnya. Mau jadi pengikut setan? Mau jadi pengikut setan? Berarti kalau kita sholat 5 waktu, Tuhan kita siapa? Tuhan kita siapa? Kalau kita sholat 5 waktu tidak tinggal, Tuhan kita siapa? Kalau kita tinggalkan sholat, Tuhan kita siapa? Kalau kita tinggalkan sholat, Tuhan kita siapa? Nah, berarti yang tinggal sholat tadi gimana? Tuhannya siapa? Tuh kan? Tadi katanya nggak mau bertuhankan kepada yang lain. Ya, makanya anak-anak sekalian, setan tuh jangankan kalian anak-anak, orang tua saja masih digoda oleh setan. Masih banyak orang tua hari ini yang tak sholat. Apalagi anak-anak. Maka dari kecil kita tanamkan supaya kita semangat untuk sholat. Siap? Siap? Insya Allah, kalau Allah ridhoi, kalau Allah berkahi, kegiatan kita ini kita buat sebulan sekali. Anak yang terbaik akan mendapatkan bonus istimewa. Ya, nah, nanti kita cari donaturnya. Anak yang paling tekun mengikuti akan dapat hadiah istimewa. Apakah sepeda? Ya, sepeda yang kecil. Ya. Apakah ya tas sekolah ya gitu. Pokoknya siapa yang sungguh-sungguh ya, nah, akan kita berangkatkan nanti umroh ke Pariaman. Ke Pariaman. Tempat saya bawa gonceng Honda nanti. Ya. Anak-anak sekalian, jadi perhatikan. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 217. Boleh? Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 217. Ya yas'alunaka 'anil haram. Ketemu? Diingat-ingat ayat-ayat yang suruh saya sebut, diingat-ingat, jangan sampai lupa ya, nanti saya tanya nanti. Insya Allah acara kita akan kita rehat sampai jam 21.15 nanti ya. Untuk sesi yang pertama kita istirahat sampai jam 21.15. Ketemu? Ya. Coba abang yang pakai baju koko hitam ini. Ya. Ya, maju kemari. Udah bisa baca Quran kan? Coba duduk sini. Dibaca a'udzubillah. Simak. Ya. Tunggu. Ketika ada yang baca Quran, adabnya kita tidak boleh bicara. Adabnya ketika orang baca Quran kita harus menyimak, mendengarkan. Mendengarkan saja dapat pahala ya. Tidak ada yang bicara. Lihat Qurannya masing-masing atau simak, dengarkan kemari. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wasaddu an sabilillahi wa kufrun
به والمسجد الحرام وإخراجوا أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Yang bawa Quran terjemahan. Yang bawa Quran terjemahan, tolong maju ke depan baca terjemahannya. Ya, silakan. Itu abang tuh yang baju putih. Yang baju putih mari. Ini ya ini. Itu ya betul. Ya, silakan baca terjemahannya. Qurannya jangan taruh di lantai ya. Terjemahan. Mereka bertanya kepadamu tentang Simak. berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosa di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosa daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Dengarkan. Garis bawahi yang dibaca terakhir tadi nih. Mereka tidak pernah berhenti. Ulang lagi. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Terus? Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Ya. Perhatikan yang dibacakan terjemahan tadi itu semuanya lihat Qur'annya. Perhatikan terjemahannya. Kalau ada pensil boleh digarisi di terjemahannya ya. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Maknanya apa? Mereka orang kafir itu tidak pernah berhenti memerangi kita umat Islam sampai kita ini pindah dari agama kita. Pertanyaannya, mau tidak pindah agama? Mau tidak pindah agama? Mereka akan perangi kita. Walau mereka perangi kita bukan dengan senjata. Bisa-bisa mereka perangi kita dengan apa? Dengan ini. Dengan gadget ini. Gimana caranya mereka perangi kita? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sibuk. Ya. Ketika itu tanpa sadar kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap remeh Allah yang Maha Besar. Kita disibukkan dengan game, dengan handphone. Belinya ini juta-jutaan. Tapi karena kalian tidak peduli dengan seruan azan, tanpa sadar, berawal daripada handphone ini, lambat laun kita bisa jadi murtad. Kenapa begitu? Biasa meninggalkan sholat, tak merasa berdosa lagi. Enggak, akhirnya apa? Malas sholat, malas ke masjid. Kemudian ketika nanti disuruh sholat, ayo sholat yuk, marah sama orang lain. Ada enggak? Orang lain ketika diajak sholat marah. Ada enggak? Ayo kawan yuk sholat yuk. Oh, kamu so alim kali kamu. Sok suci kamu. Ada yang bilang begitu?
Kita ke masjid yuk. Soalim. Hati-hati. Hati-hati. Itu bisa menjadi kata yang membuat kita murtad. Ya. Ketika diajak kepada kebaikan, diajak sholat, malah kita cemeehkan orang itu. Ya. Dengan handphone ini, kita tidak perlu lagi dengan orang tua. Sedang asik main, panggil sama orang tua. Anak, ibu, ribut aja sebentar. Ibunya dibentaknya. Ayahnya dihardiknya. Ayah ini, sebentar, tanggung ini. Bayangkan. Sedang main itu bisa enggak kalau Allah cabut nyawa kita? Sedang enak, mati sekali. Orang tua manggil, kita nggak pedulikan. Padahal beli handphone ini dari mana uangnya? Dari orang tua. Ya. Coba kalau sudah mohon maaf nih, mohon maaf tadi ya. Karena kamu sibuk dengan handphone, mau kamu tukar orang tuamu dengan handphone? Mau tukar orang tua sama handphone? Biar mati saja, ayah itu mati saja, ibu itu yang penting saya main handphone ini. Mau sakit mau apa emang gue pikirin, penting asik. Mau begitu? Sampai malam nggak tidur main game ini. Sampai malam nggak tidur ini. Begadang hampir tiap malam nggak tidur. Hingga akhirnya apa? Subuh ngantuk. Rumahnya dekat masjid, nggak sanggup berangkat ke masjid. Hati-hati. Sekarang orang kafir nggak perlu nembak kita dengan senjata. Dengan ini saja, ya kita tonton YouTube, kita nonton Facebook segala macamnya. Siapa idola kita? Artis, film-film yang nggak genah-genah, ya. Nengok film kelahi-kelahi, nanti sekolah ingin kelahi pula, sok jagoan. Hingga akhirnya apa? Handphone ini menjauhkan kita dari Allah dan kedua orang tua kita. Boleh punya handphone, boleh, tapi gunakan untuk kebaikan. Ya, jangan sampai gara-gara handphone tertunda sholat kita. Jadi orang kafir itu tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad. Caranya ya perlahan-perlahan. Sholat mulai malas, suka terlambat, nanti tambah lagi. Sekali tinggal, nanti tambah lagi. Seminggu tidak sholat, tambah lagi. Sebulan tidak sholat. Ya. Nanda sekalian. Maka orang kafir pernah berkata, tokoh Yahudi. Makanya mereka bantai saudara kita di Palestina. Dengarin. Siapa yang sering nonton video tentang Palestina? 2 orang. Ya. Ya. Sering-sering nonton berita itu. Ya. Betapa sedihnya anak-anak yang kepalanya hancur. Terbelah 2, isi perutnya keluar. Ya, kakinya putus, keluar tulangnya. Ya. Coba bayangkan. Ya, mau enggak kalau kita terjadi sama kita begitu? Ya. Mau enggak? Ya. Maka kita harus, ya, tokoh Yahudi tadi mengatakan, kita tidak perlu takut sama orang Islam selagi masjidnya orang Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Mananya apa? Kenapa mereka mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah subuhnya? Karena kata Rasulullah, orang yang sering meninggalkan sholat subuh berjamaah itu adalah orang-orang munafik, musuh Islam dari dalam. Maukah kita jadi musuh Islam? Kita mau menegakkan Islam atau menghancurkan Islam? Mulai hari ini dan seterusnya, terutama yang sudah SMP, SMA, upayakan jangan pernah tinggal sholat subuh berjamaah. Siap? Siap? Siap bela agama Allah? Siap bela agama Allah? Siap berjuang demi Allah? Siap hidup mati demi Allah? Jaga sholat subuh. Siap? Takbir. Takbir. Takbir.
Jadi anak sekalian, mulai hari ini semua anggota Mabit ini ya saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak kawannya untuk janjian sholat subuh. Pesan sama orang tuanya. Pesan sama orang tuanya, ayah, ibu tolong bagaimanapun caranya bangunkan saya sampai saya bangun. Ya, begitu caranya. Alhamdulillah, mohon maaf, saya punya anak 6. 4 laki-laki, 2 perempuan. Alhamdulillah sejak umur 6 tahun, anak saya semuanya wajib sholat 5 waktu. Dari subuh sampai isya ke masjid, sejak umur 6 tahun saya wajibkan itu. Sampai sekarang hari ini. Ya, terutama yang laki-laki. Terutama yang laki-laki. Karena bagi laki-laki ini sebenarnya wajib sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki. Apa kata Rasulullah? Kalau ada orang sedang qomat, kemudian masih ada laki-laki di rumah yang sudah balik, ya umurnya 15 tahun ke atas, ketika azan berkumandang, qomat berkumandang, dia masih di rumah, apa kata Rasulullah? Akan aku bakar rumah mereka. Mau enggak rumah kita dibakar sama Nabi? Mau enggak? Makanya kalau ada di rumah kita laki-laki sementara qomat sudah dikumandangkan, rumah itu dibakar sama Rasulullah. Makanya anak sekalian, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Naungan itu perlindungan, dijaga oleh Allah dari hidupnya sampai hari kiamat nanti. 7 golongan, 2 diantaranya pemuda yang hidup taat kepada Allah. Pemuda yang hidup taat kepada Allah. Hari ini jarang pemuda yang taat. Contoh, mohon maaf tuh, Hafiz baru 1. Ya, yang menjaga sholatnya walau sebulan. Ya, belum dicek lagi setahun dan semacamnya. Paling tidak alhamdulillah, ya, dari sekian yang berdiri tadi itu cuma 1 yang bertahan sebulan tidak tinggal sholatnya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi setan itu ingin supaya kita ini meninggalkan sholat. Pemuda yang hidup taat itu langka di zaman ini. Lebih banyak yang pergi ke kafe, lebih banyak yang duduk nongkrong main game. Langka yang senang ke masjid. Ya. Coba mohon maaf nih Hafiz. Hafiz kalau subuh di mana sholatnya? Ya, kadang-kadang di masjid. Sudah ini jangan kadang-kadang. Ya. Harus selalu ke masjid. Semuanya juga. Ya. Terutama yang SMP, SMA yang dewasa ini. Ya. Kalau nggak ingin rumah kita dibakar sama Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, tadi surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 217 Allah menegaskan, orang kafir itu tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad dari agama kita. Sampai kita pindah agama. Mau pindah agama? Mau pindah agama? Mau pindah agama? Jaga sholat. Jaga sholat. Ya. Kemudian anak sekalian, orang yang tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Al-Quran, coba anak-anak di MDA rajin mengaji. Malangnya setamat MDA, anak-anak itu tidak ada mengaji lagi. Ya. Pertanyaannya, siapa anak-anak yang rutin baca Quran? Ya, setiap hari. Hah? Coba berdiri. Sini. Ya, rutin baca Quran. Setiap hari. Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Kadang-kadang ada yang lupa. Ya, kadang tapis masjid. Jadi tidak baca Al-Quran di rumah. Karena tahfiz di masjid. Iya. Di rumah nggak baca Quran lagi. Tapi Kelas baca berapa? juga. Kelas berapa ini? 5 tadi. Kelas 5. Tadi. Baca Qurannya karena ikut pelajaran tahfiz atau gimana? Kalau nggak tahfiz nggak baca Quran? Kalau itu dari entah kelas 2, entah kelas 3 mulai baca Al-Quran. Mulai baca Quran. Tadarus enggak? Tadarus itu maksudnya bersambung enggak bacaannya?
Dari surat Al-Fatihah sampai juz 1, juz 2, juz 3 bersambung. Baca mana? Nah. Kadang-kadang selembar. Iya, nanti setelah ini disambung bacaannya ya. Oke, siap. Ikut tahfiz sudah juz berapa hafalan? Juz 30 udah hafal? Belum? Semuanya. Belum semuanya. Oke, siap, duduk. Baik. Terutama abang-abang nih. Kalau pertemuan kita nanti, ya Pak RW, Ibu, kalau pertemuan kita bulan depan berlanjut, saya minta anak-anak mulai malam ini, ya nanti setelah sholat tahajud atau ya setelah sholat tahajud, kita nanti sholat tahajudnya jam 3:30 lah ya, jam 3:30. Jam 3:30 kita sholat tahajud, nanti habis sholat tahajud kita muhasabah, habis muhasabah menunggu subuh kita baca Quran, tapi baca Qurannya mulai dari Al-Fatihah. Dan mulai malam nanti harus berlanjut surat-surat berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Faham maksudnya? Ya, terutama yang sudah SMP dan SMA. Ya. Mohon maaf nih, yang hadir yang SMP SMA nih, mohon maaf nih, Ustaz tanya jujur nih, jujur. Jujur ya. Senang enggak dengan kegiatan ini? Hah? Jujur nih. Terpaksa enggak? Ya, mana enak? Ngaji di masjid, di rumah Allah ini atau kita nongkrong-nongkrong di luar? Swear. Are you sure? Apakah kau yakin? Benar. Ya. Nah, maka nanti saya minta mulai malam nanti baca atau semuanya juga ya, semuanya juga ya. Baca dari Al-Fatihah terus hari ini misalkan 1 lembar, besok baca 1 lembar lagi atau 1 halaman hari ini, besok 1 halaman lagi. Pokoknya bersambung terus. Kalau terus bersambung nanti kalau Allah perkenankan kita bertemu lagi bulan berikutnya ya. Pertemuan ini, saya harap yang hadir hari ini, halo, saya harap yang hadir hari ini, nanti jangan tidak hadir ya bulan depan ya. Siap? Siap berjuang demi agama Allah? Siap berjuang demi agama Allah? Takbir! Takbir! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Kita harus bela agama Allah. Ya. Ingat. Siapa yang tahu nama negeri Spanyol dulunya, apa nama negeri itu? Negeri itu dulu negeri Islam. Ya. Kemudian umat Islam di situ dengerin. Ceritanya ya, dengerin. Negeri itu dulu Spanyol itu di benua apa itu? Benua Eropa. Ya. Spanyol itu dulu negeri Islam. Bahkan perguruan tinggi pertama itu adanya di Spanyol dulu. Bahkan WC pertama di dunia itu di masa Spanyol itu didirikan. WC dibuatnya. Ya. Berarti dulu orang sebelum di Andalusia itu orang BAB-nya itu di mana suka-suka hati aja. Ya. Di masa Andalusia itulah ada perguruan tinggi universitas yang pertama di dunia dan WC yang pertama. Dibuat secara tertutup. Ya. Tetapi akhirnya karena penduduk negeri Spanyol itu orang Islamnya, pemudanya sibuk dengan happy-happy, hura-hura, sibuk dengan nyanyi-nyanyi, lagu-lagu, ya. Hingga jauh dari masjid, malas mengaji, hidup dengan kemaksiatan, hidup gaya-gaya orang kafir. Apa orang kafir buat ditiru, cara orang kafir berpakaian ditiru. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya mereka dibantai. Ya, kepala mereka dipenggal. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Hingga kepala mereka disusun seperti macam gunung. Yang masih pilih agama Islam disembelih. Atau tinggalkan negeri Spanyol atau pindah agama.
ke agama Kristen. Kalau ingin tinggal Spanyol, pindah agama Kristen. Ya, kalau tidak, keluar dari Spanyol. Kalau tidak mau keluar, disembelih lehernya. Ya. Kira-kira kalau itu terjadi sama kita, kalian pilih mana? Hah? Pilih pindah? Pindah? Hah? Yakin mau sembelih? Hah? Digorok itu. Hah? Ya kalau daging lembu enak bisa dijual, daging manusia mungkin lebih enak ya. Lo kambing aja makan rumput dagingnya enak, apalagi manusia makan pizza, makan kentang, makan apa segala macam, bakso, soto, rendang. Ya. Nah, gini anak sekalian. Ya. Jadi negeri Spanyol itu dulu namanya Andalusia. Ya. Coba apa nama ibu kotanya? Barcelona. Apa nama ibu kota negeri Andalusia dulu? Hah? Nah, itu. Nah, kita apa? Kita buta sejarah tentang Islam. Dulu benua Eropa itu mayoritas Islam dulu itu. Ya. Nama ibu kotanya Cordova. Cordova. Tetapi bagaimana? Tahun 1400-an Islam di Cordova itu habis. Ada istana rajanya, ada masjidnya dulu, sekarang jadi gereja sekarang. Kira-kira mau enggak negeri kita seperti begitu? Ya. Mau enggak negeri kita seperti begitu? Ya. Maka kita harus rajin ke masjid. Ya. Anak sekalian. Buka surat. Oh, sudah lewat. Oke. Karena ini sudah lewat, nanti hadiah ini nanti subuh kita akan lanjutkan. Ya. Subuh akan kita lanjutkan. Baik. Anak sekalian, karena waktu sudah seperti saya katakan tadi sudah lewat sebenarnya rupanya, ya. Untuk sesi yang pertama ini kita break dulu. Kita istirahat, ya. Kita istirahat. Kalau misalnya ada snack, ya alhamdulillah. Kalau ada kopi, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya innalillah. Ya. Nah, tinggal tunggu aja. Kita break sebentar. Tunggu. Belum bubar, belum bergerak. Duduk dulu. Biasakan menunggu abah. Biasakan menunggu arahan. Ya. Baik. Kita tunggu sebentar, istirahat 15 menit. Istirahat 15 menit. Dengan catatan, tidak boleh keluar masjid. Ya, sekitar sini aja. Ya, sekitar masjid boleh. Ah, jajan sekitar sini boleh. Ya, ah, makan. Ya, ada kuenya. Ya. Oke, nanti insya Allah kita tunggu persiapan. Nanti makanya jangan keluar jauh-jauh. Ya, nanti disediakan ada snacknya, ada minumannya. Baik, sekarang Qurannya simpan di tas masing-masing. Ya. Santai. Baik. Untuk sesi pertama kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.